Hamba-hamba Allah di dalam agama itu tidak hanya ngurus tentang sholat, puasa, haji, tapi juga tentang sosial. Salah satunya adalah tentang kehidupan bertetangga. Apa tetangga? Tetangga merupakan orang yang rumahnya itu bersebelahan dengan kita, kiri, kanan, depan, belakang. Karena saling berdekatan, maka bagaimanapun kehidupan seseorang tidak bisa terlepas dari interaksi bersama para tetangganya tadi. Sebab itu, Islam memerintahkan kita untuk selalu menjaga, menghormati keharmonisan hubungan dengan tetangga. Memuliakan tetangga adalah ekspresi keimanan. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar tetangga. Tentunya tindakan beliau berbuat baik kepada tetangga merupakan anjuran bagi umat muslim atau umatnya untuk berbuat baik kepada para tetangga dan memuliakan tetangga-tetangga itu. Di dalam sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Yang artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini jelas menganjurkan untuk berbuat baik, memuliakan kepada tetangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetangga itu seperti keluarga yang punya hak waris. Bukan berarti punya hak waris kalau dia bukan ahli waris, tetapi seperti orang yang punya hak waris. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu sering sekali menasehati Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Hal ini membuat Nabi SAW mengira bahwa tetangga merupakan orang yang mendapatkan warisan sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang di situ diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan anin Nabi SAW qol ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, Jibril terus mewasiatkan kepadaku perihal tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Begitu kata Nabi SAW. Saking sering-seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Kangjeng Nabi. Yang ketiga, tetangga tidak aman itu tandanya tidak iman. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan seorang muslim tidak beriman apabila tetangganya tidak aman dari perbuatan buruknya. Tidak tanggung-tanggung. Beliau mengulang-ulang peringatan ini sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan Rasulullah agar tidak berbuat buruk kepada tetangga. Ini peringatan Rasulullah kepada umatnya agar tidak berbuat buruk kepada tetangganya. Beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu." Rawahu Bukhari. Kata Nabi, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Ini hadis diriwayatkan juga, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keempat,
sakiti tetangga atau menyakiti tetangga diancam neraka. Ini lebih parah dari itu. Seseorang yang menyakiti tetangganya mendapat ancaman dari neraka. Namun sebaliknya ada ganjaran surga bagi mereka yang berbuat baik. Hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Kemudian disebutkan lagi kepada Rasulullah SAW bahwa fulana hanya melaksanakan sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, ia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dengan adanya hadis-hadis Rasulullah SAW tadi, itu baru diantaranya. Masih banyak hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan urusan tetangga. Mari kita sama-sama berbuat baik dengan tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Berbuat baik itu tidak harus dengan harta melulu. Berbuat baik itu tidak merupakan dengan materi saja, tapi termasuk berbudi pekerti yang baik dengan tetangga, itu pun adalah merupakan perbuatan yang sangat baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.